Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout PPPK Guru SD yang pertama. Ini adalah video part 6. Nah, kita akan membahas soal-soal yang IPA dan Bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part sebelumnya, boleh banget nonton dulu. Linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 40, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari kepala ke jantung adalah titik-titik. Oke teman-teman, ini adalah gambarnya ya. Di sini kalau yang A, arteri pulmonalis itu adalah yang membawa darah kayak CO2 dari jantung ke paru-paru. Jadi kalau arteri itu kan yang keluar dari jantung, ya kan? Nah, ini arteri pulmonalis itu yang warna ungu biru. Yang biru ini yang dia membawa CO2. Jadi kalau arteri itu biasanya kan membawa oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Cuma karena di sini ada pulmonalisnya, ada paru-paru itu ya. Jadi dia membawa CO2 dari jantung ke paru-paru. Pokoknya beda gitu dari umumnya. Kalau arteri koronaria itu adalah yang membawa darah kayak O2 ke otot jantung. Ini ya, ke otot jantung bedanya. Terus kalau vena cava inferior itu adalah pembuluh yang membawa darah kayak CO2 dari tubuh bagian bawah, perut dan kaki ke jantung, tepatnya serambi kanan. Jadi vena cava inferior itu yang ini nih teman-teman, yang bagian bawah. Nah, kalau vena itu kan yang membawa darah ke atau menuju jantung, ya kan? Nah, ini berarti ya yang membawa darah CO2 ke serambi kanan. Kalau vena pulmonalis itu beda dengan yang vena cava yang biasanya, karena di sini ada pulmonalisnya. Nah, berarti kalau biasanya membawanya CO2, kalau vena itu kan yang menuju jantung, ya kan? Di sini dia membawanya O2 dari paru-paru ke jantung, tepatnya serambi kiri. Nah, kalau vena cava superior itu adalah pembuluh yang membawa CO2 dari tubuh bagian atas, kepala dan lengan ke jantung, serambi kanan. Jadi yang bagian ini nih teman-teman, yang biru, yang bagian atasnya, yang di sini. Nah, jadi jawabannya itu yang E, ya kan? Soal nomor 41, pemisahan dua atau lebih zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya yang cukup besar disebut dengan titik-titik. Di sini ada kata kuncinya titik didih, ya kan? Nah, apa nih kira-kira? Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang A, sublimasi, itu intinya menyublim itu kan perubahan padat dari gas, ya kan? Jadi contohnya itu kan kapur barus. Nah, berarti sublimasi itu nanti ya dibiarkan dari zat padat itu menjadi gas. Nah, prosesnya adalah dibiarkan menyublim dulu, itu jadi gas, kemudian didinginkan. Contohnya adalah pemisahan kapur barus dan pasir. Ini adalah gambarnya ya teman-teman. Jadi di sini ada campuran kapur barus dan pasir yang bagian bawah, kemudian dipanasin, nanti kan dia bakal menyublim si kapur barusnya. Nah, terus kan nempel di sini. Nah, terus ini didinginkan pakai yang es batunya. Dekantasi itu adalah pemisahan zat padat dari zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di dasar bejana. Jadi beda ya teman-teman, ini bukan penyaringan. Kalau penyaringan itu kan ada alat saringnya. Kalau dekantasi itu cuma dituangin biasa. Nah, ini adalah gambarnya ya teman-teman. Jadi dituangin secara perlahan-lahan. Evaporasi itu artinya menguapkan pelarutnya. Nah, contohnya pemisahan garam dan air laut. Jadi kan ada garam kecampur dengan air gitu ya, dengan air laut gitu kan. Nah, kalau misal dievaporasi, nanti si pelarutnya, si air lautnya itu dia bakal menguap. Nah, si garamnya dia bakal tertinggal. Ini adalah proses pembuatan garam. Destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi kata kuncinya, kalau destilasi itu berdasarkan titik didih. Contohnya pemisahan alkohol dan air. Sistemnya itu gambarannya seperti ini teman-teman. Berarti jawabannya itu yang D ya, karena di soal itu ada kata kuncinya perbedaan titik didihnya.
Kalau kristalisasi itu adalah pembentukan kristal zat terlarut dalam larutan kental saat melewati titik jenuh. Contohnya pembuatan gula batu. Jadi ceritanya ini tuh kalau membuat gula kan apa sih ya namanya? Cairan apa itu namanya? Nah, terus dipanasin sampai dia mengental ya kan, sampai melewati titik jenuhnya, jadilah gula. Soal nomor 42, teori yang menyatakan bahwa tata surya ini terbentuk dari kabut yang mendingin, menyusut dan berputar sangat cepat sehingga bagian luar yang terlepas membentuk planet, sedangkan bagian intinya membentuk matahari adalah titik-titik. Kita udah dapat kata kuncinya ya teman-teman, kabut ya kan. Nah, pasti jawabannya itu yang ada kabut-kabutnya. Ini salah, yang lainnya salah. Nah, jadi antara D atau E. Cuma kita bahas dulu ya teman-teman. Kalau yang A, ini James, Jean, dan Harold itu harusnya teori pasang surut teman-teman, bukan planetesimal. Karena kalau planetesimal itu penemunya Thomas Chamberlain dan Forrest R. Moulton gitu ya. Kalau bintang kembar itu Lyttelton. Terus kalau yang ini salah ya, berarti jawaban itu yang E, Immanuel Kant dan Laplace, yaitu teorinya teori kabut. Soal nomor 43, perhatikan beberapa adaptasi tumbuhan di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke, kita cek satu-satu. Kalau yang A, teratai itu daunnya lebar dan tipis. Betul ya teman-teman. Ini kan untuk mempercepat penguapan karena teratai itu kan ada di air ya kan. Kalau kaktus batang menggembung dan berongga, salah ya teman-teman. Ini kan harusnya lebih ke enceng gendok atau teratai, intinya yang ini hidup di air. Nah, harusnya kalau kaktus itu karena hidup di lahan yang kering, itu memiliki akar yang panjang untuk mencari air, dan daunnya itu dalam bentuk duri. Daunnya kecil dalam bentuk duri gitu kan. Kenapa? Karena untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau yang teratai itu untuk mempercepat penguapan, kalau yang kaktus untuk mengurangi penguapan. Terus yang ada nomor 2-nya berarti salah. Oh, nggak ada nomor 2-nya ya. Terus nomor 3, pohon pisang daunnya lebar dan tipis dan dilapisi zat lilin. Ini benar ya teman-teman. Kalau kita lihat pohon pisang itu kan bagian bawahnya kayak ada putih-putihnya gitu kan. Itu adalah zat lilinnya. Terus nomor 4, keladi akarnya kuat. Keladi itu lebih ke daunnya tipis dan lebar ya kan. Kenapa? Karena untuk mempercepat penguapan, karena keladi itu kan hidupnya di daerah yang lembab. Terus nomor 5, pohon mangga akar kuat dan daun hijau. Ya betul, jadi jawabannya itu 1, 3, 5 ya teman-teman. Karena tadi yang nomor 4 kan salah. Wah, ini jawabannya bisa B, bisa E ya. Soal nomor 44. Pada gambar di samping, beban yang digunakan 100 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban adalah titik-titik. Pertanyaan tuh F-nya berapa? Nah, teman-teman, ini adalah katrol majemuk. Teman-teman bisa nonton video yang tentang katrol atau pesawat sederhana. Linknya ada di deskripsi video. Cara menghitung km-nya adalah dengan jumlah tali dikurangi 1. Talinya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, talinya 5 berarti nanti km-nya 4. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa ngitung jumlah katrolnya. Ini katrolnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi km-nya 4. Nah, km itu kan W per F ya, atau berat bagi gaya ya kan. Intinya km itu adalah yang besar, yang lebih besar, kan pasti beratnya daripada gayanya. Karena kalau kita pakai pesawat sederhana, pastikan kita pengennya gaya yang kita keluarin itu lebih kecil dari bebannya ya kan. Intinya beban bagi gaya, yang besar bagi yang kecil. KM-nya kan 4, sama dengan W-nya itu massa kali 10. Ingat di sini massa kali 10 mg. Nah, jadi kan 1000 per F. Berarti F-nya ya tinggal kita bagi aja ya, 1000 bagi 4. 250, jawabannya yang D. Soal nomor 45, sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air 3 detik kemudian. Berapakah kecepatan akhirnya? Jadi artinya tuh kecepatan sesaat sebelum menyentuh air, kecepatan akhirnya. Berarti kalau kayak gini nggak ada keterangan apapun, artinya keadaan awalnya si batu itu kecepatannya 0. Nah, G-nya itu 10 ya teman-teman, ini yang umum. Kemudian waktunya 3 detik.
Pertanyaan itu kan kecepatan akhirnya berapa, V2-nya berapa. Nah, untuk mencari kecepatan ini masuk ke gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 persamaan yang teman-teman itu wajib hafal. Aku udah pernah membahas, teman-teman bisa cek lagi di video GLBB. Jadi kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal. Ini kecepatan awal ditambah GT ya, percepatan kali waktunya. Berarti ya di sini kecepatan awalnya kan 0, G-nya 10 dan T-nya 3. Berarti sama dengan 30. Atau gampangnya teman-teman langsung aja kalikan ini, mereka berdua dikalikan. 10 kali 3, 30. Jawabannya yang C. Soal nomor 46. Di sini soalnya adalah suasana kutipan drama tersebut. Suasananya gimana nih, teman-teman? Di sini Amra, sekarang serahkan HP kalian. Kami akan minta uang tebusan. Mendorong Dimi masuk. Septi, Kak, kami tidak bawa HP. Gugup. Amran, periksa kantongnya. Tina, siap bos, memeriksa kantong. Hendra, ada enggak? Ini tempat apa? Matanya melotot. Tina, ruang menyimpan perkakas bekas sambil meraba kantong isi anak. Ini bos, HP-nya, mengeluarkan HP N95. Hendra, tanyakan nomor HP orang tuanya, hubungi untuk minta tebusan. Tina, siap bos. Nah, di sini tuh ceritanya intinya diculik gitu kan. Terus dipaksa-paksa gitu kan buat HP-nya mana gitu. Kira-kira suasana apa nih, teman-teman? Kalau di sini haru jelas enggak ya? Tegang. Nah, ini nih teman-teman, tegang. Kalau sedih enggak ada yang keterangan menyedihkan gitu ya. Seram juga enggak, senang juga enggak. Soal nomor 47. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat yang efektif terdapat pada nomor titik-titik. Kalimat efektif yang mana nih, teman-teman? Oke, kita cek. Kalau nomor 1, bagi siswa yang lulus ujian diberi ucapan selamat. Ini enggak ya, harusnya enggak pakai bagi pun sudah bisa gitu ya, sudah ada artinya. Siswa yang lulus ujian diberi ucapan selamat, ya kan? Berarti nomor 1 itu enggak efektif. Nomor 2, pelaku bekerja di perusahaan swasta. Iya ya, kalau ada yang dibuang kan kita nggak tahu, jadi nggak jadi kata gitu loh, nggak jadi kalimat yang baik, ya kan. Jadi nomor 2 iya. Nomor 3, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Iya juga ya. Kalau nomor 4, siswa teladan itu memakai baju berwarna putih. Putih itu kan warna, jadi nggak usah pakai berwarna pun udah ada artinya ya kan. Jadi jawabannya 2 dan 3. Soal nomor 48, langsung ke soalnya. Latar suasana yang tergambar dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik. Oke, kita baca dulu. Kang, kita harus benar-benar pergi dari sini, tanya Siti Halimah di sela tangisnya. Tentu saja, seperkasa apapun perlawanan kita, ternyata tetap kalah melawan yang berkuasa. Kita ini hanya wong cilik, orang miskin, sahut Karjan sembari melihat rumah Likpaijan yang siap diruntuhkan. Teriakan Likpaijan masih terdengar menyayat hati. Lelaki tua itu merebut tali yang mengikat seekor sapi miliknya. Wajahnya memerah seperti nyaris terbakar. Suaranya melengking-lengking menolak pengosongan rumahnya. Tetapi perlawanan Likpaijan pun percuma saja. Beberapa petugas berbadan tegap mengangkat tubuhnya. Melihat itu, tangis Siti Halimah semakin pecah. Dia mendekap Satria Piningit lebih erat. Akhirnya kita harus pergi dari rumah kita sendiri, Kang. Pergi dari kampung yang membesarkan kita, ucap Siti Halimah getir. Iya, mau tak mau kita harus mengalah. Gusti Allah tidak tidur, Bune. Di tempat lain, semoga kita mendapat ladang rezeki yang lebih baik lagi, ujar Karjan. Oke, teman-teman, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Di sini kalau menakutkan, itu enggak ya, teman-teman. Menakutkan, enggak. Mengenaskan juga enggak ya. Jadi jawabannya itu yang C, mengharukan, menegangkan, dan menggugahkan juga enggak. Soal nomor 49, saya tidak suka kamu menasihati saya, kata Namsu sambil menunjuk jidat Kusni. Jangan merasa punya ilmu banyak, lanjutnya. Bukan begitu, Nam, dalam hidup kita harus saling mengingatkan. Kusni sedikit membela diri. Boleh kamu mengingatkan dengan pengetahuanmu, tapi jangan lagi kepada saya, kata Namsu ketus sambil ngeloyor entah kemana. Kusni terdiam lama di bangku tunggu teras sekelurahan sambil mengelus-elus dahinya. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Namsu pada kutipan cerita tersebut adalah titik-titik.
Kalau yang A diceritakan tokoh lain enggak ya, karena enggak ada yang menceritakan nafsu tuh orangnya tuh gini, enggak kan. Penggambaran fisik juga enggak, di sini enggak menyebutkan tentang fisik. Tingkah laku tokoh juga tidak ya teman-teman, tapi lebih ke dialog antar tokoh. Jadi dialog antara Namsu dan Kusni. Soal nomor 50, perhatikan pantun di bawah ini. Pantun di atas termasuk pantun titik-titik. Oke, kita baca dulu. Teluk Kabung buat jembatan beralun arus dalam paya. Duduk termenung kucing jantan, melihat tikus bersukaria. Ini agak aneh ya. Kenapa? Karena kalau misal ada tikus, ya kucing harusnya seneng ya kan ada makanan. Kalau kita ada makanan kan juga seneng gitu ya. Nah, oke, kalau yang A, pantun berduka cita, enggak ya teman-teman. Kalau yang pantun bersukacita juga enggak. Di sini kan enggak ada yang seneng gitu kan. Maksudnya si kucingnya gitu ya, kan enggak seneng. Pantun jenaka, nah ini nih teman-teman jawabannya itu yang C. Kenapa? Karena ya harusnya si kucing itu seneng ngelihat si tikus gitu kan. Pantun agama enggak bahas agama, pantun adat juga enggak bahas adat di yang soal ini.